Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Sun. The Sun muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The Sun ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat-sangat istimewa. Ya. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan kamu nantinya ya yang akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata. Nah, kenapa aku katakan demikian? Karena ya terlihat teman-teman, seolah-olah kamu akan segera mencapai sebuah impian terbesar kamu mungkin. Ya kan? Keinginan terbesar kamu, harapan terbesar kamu selama ini. Tentang bagaimana menjelaskan bahwasannya hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Penuh dengan kebahagiaan banget teman-teman. Ya, kalau untuk masalah rezeki mungkin bakal ada rezeki yang berlimpah. Untuk masalah kehidupan rumah tangga, mungkin rumah tangga kamu akan harmonis gitu ya. Oke. Dan bahkan di dalam hal-hal yang lain sama gitu. Termasuk itu tadi. Ya tergantung dari harapan, impian kamu teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Tower. The Tower ini muncul hadir. Jadi memang dari kartu kedua ini ya cukup dan sangat terlihat tentang bagaimana sih sebenarnya kalau aku katakan ya, mengenai tentang beberapa track record ataupun historis kehidupan dari teman-teman Libra. Aku akui di sini, mohon maaf, kamu selalu terjatuh, kamu selalu gagal, ya, berakhir dengan kekecewaan, ada pengkhianatan, oke. Ya, dan banyak hal-hal yang lain, kekalahan kamu terhadap sebuah perjuangan, ya, ikhtiar kerja keras kamu selama ini. Mungkin memang banyak hal-hal yang nggak menyenangkan, hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, teman-teman. Ya, terkadang untuk sukses berhasil, ya pastinya harus melewati fase-fase seperti ini dulu sih sebenarnya. Ya, ini adalah salah satu bentuk ujian tantangan yang Tuhan berikan kepada kamu. Ya, jadi kamu harus juga bersabar ya, teman-teman. Karena, ya kan, yang namanya keberhasilan, setiap orang itu pasti bisa untuk mencapainya, teman-teman. Tergantung dari bagaimana diri masing-masing untuk bisa mengalahkan ya rasa takut di dalam diri, itu yang paling penting. Dan kemudian kemalasan, teman-teman, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab nih mudah jenuh ya. Itu yang menjadi salah satu penyebab ataupun faktor kenapa mungkin kamu selalu gagal, teman-teman. Oke. Jadi memang pada intinya ketika gagal ya kamu harus bangkit kembali. Dan gagal kembali tentu kamu harus bangkit kembali. Sampai kapan?
sampai kamu benar-benar bisa mencapai tujuan terbesar di dalam kehidupan kamu selama ini, teman-teman. Itu tadi, ya bisa saja ketika kamu mencoba bangkit kembali, teman-teman, nah itu peluang kamu akan kamu peroleh, kamu dapatkan. Karena dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu akan memperoleh sebuah kemenangan sebenarnya, teman-teman. Ya, nah ternyata aku punya two of wands. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah peluang dan kesempatan. Oke, jadi itu yang aku katakan, teman-teman, ketika terjatuh ya kamu harus bangkit kembali. Ya, kamu harus berperang ya dengan diri kamu sendiri, kamu harus berperang dengan rasa takut yang ada di dalam diri kamu. Ya, jangan takut untuk memulai kembali sesuatu hal yang telah gagal, karena dari situlah nanti kamu akan memperoleh sebuah peluang kesempatan untuk mencapai ke titik ini. Oke. Ya, kalau dikatakan bisa saja dalam pekan ini teman-teman akan begitu banyak teman-teman Libra yang kehidupannya akan mulai stabil, seimbang, ya berkembang, meningkat, dan bahkan bisa jadi akan sukses. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Ya, jadi tetap semangat ya untuk teman-teman Libra. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat nih kondisi kehidupan, finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan untuk teman-teman Libra dalam pekan ini ya. Nah, bagaimana kondisi keuangan rezeki dari teman-teman Libra dalam pekan ini? Aku punya strength, teman-teman. Ada penaklukan dan pencapaian ya. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, pencapaian di dalam sebuah tujuan. Sebuah sikap optimisme ambisius ya, terlihat keyakinan diri yang cukup begitu tinggi. Memang benar-benar kamu berjuang banget gitu ya, teman-teman, untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan yang mungkin selama ini kamu harapkan ya. Apa? Tentu ketika kita berbicara masalah keuangan, kamu pastinya ingin dong ya kan, keuangan kamu bisa lebih baik oke dalam pekan ini, bulan ini, dan khususnya mungkin di tahun 2025 ini gitu ya, teman-teman. Wow, aku punya The Lovers. Bagus banget nih The Lovers muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana adanya sebuah potensi peluang akan adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, semesta akan seperti membantu kamu gitu loh, teman-teman. Ya, seperti ini contoh mungkin ketika kamu membangun bisnis usaha ya kan, maka usaha bisnis kamu itu berpotensi akan bisa berkembang lancar, berjalan dengan lancar. Kenapa ya tadi? Ada ikut campur tangan Tuhan. Ya, dan bahkan dalam hal-hal yang lain. Jadi disitulah nantinya teman-teman yang akan mendatangkan adanya rezeki-rezeki yang cukup bagus gitu ya. Dan kemudian aku punya 12 cups, kestabilan ya, dan bahkan dari kartu keempat ini ya menggambarkan tentang bagaimana rezeki, keuangan, finansial kamu ya dalam pekan ini itu cukup adanya ya. Aku melihat adanya perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra, ketika kamu punya masalah terkait dengan kondisi keuangan, semoga ini bisa menjadi sebuah penyemangat untuk kamu ya, teman-teman. Karena bisa saja adanya ikut campur tangan Tuhan ini berkaitan dengan apa? Doa-doa kamu yang terkabulkan, termanifestasikan. Ya, selain itu, kerja keras, ikhtiar kamu itu balance dengan apa yang kamu lakukan. Jadi wajar ya kalau misalkan keuangan kamu nanti bakal lancar, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Nine of Swords, Ace of Cups, dan aku punya Queen of Cups, teman-teman. Nah, mengenai tentang kehidupan asmara, rumah tangga, dari teman-teman Libra. Oke. Jadi, dari kartu pertama ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ya aku merasakan, mohon maaf, ada masalah rumah tangga yang cukup rumit ya, sulit teman-teman. Dari mulai mungkin aku merasakan seperti kekecewaan dan kesedihan ya, masalah yang bertubi-tubi. Ini bisa jadi berkaitan dengan apa? Mungkin ada masalah keuangan, mungkin ada masalah kesehatan, dan mungkin juga ada masalah konflik dan bahkan pihak ketiga. Ya, tetapi yang aku lihat dalam pekan ini bakal ada sebuah perubahan yang positif, ada keberkahan, dan pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah
kebahagiaan kamu kembali. Ya, jadi mungkin ini mencakup segala hal ya. Apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Libra itu berpotensi akan selesai. Jadi semangat ya, teman-teman. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya Ace of Pentacles. Ada The Devil. Dan aku punya Five of Pentacles. Nah, awal-awal sih bagus ya hubungan berpacaran kamu teman-teman. Bagus banget. Gitu ya, dia perhatian ya. Dan bahkan kalau dikatakan cukup harmonis hubungan kamu. Selaras banget. Tetapi semakin kemari ya, hubungan kamu bukannya semakin baik, tetapi seolah-olah memang semuanya terungkap, ya kan? Sebuah sikap, perilaku, tujuan, maksud, ya. Jadi hubungan kamu ini lagi kacau kalau aku katakan, mohon maaf ya. Mungkin nggak semua sih, tetapi aku lebih cenderung melihat bahwasanya hubungan kamu saat ini tuh sangat toksik banget. Aku merasakan sebuah indikasi bahwasanya selama ini dia kesannya hanya ingin manfaatin kamu. Ya, baik di depan agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, ya aku merasakan memang dia bakal pergi ya teman-teman, mohon maaf ya. Tetapi memang tak mengapa kamu bakal sulit melupakan dia, ya. Kamu bakal sulit melupakan dia. Di satu sisi aku melihat ya ada energi magic di sini teman-teman. Seolah-olah memang kamu tuh sudah terperangkap banget, hati kamu sudah terperangkap oleh dia. Itu mungkin nanti yang bakal kamu sulit ya, dan bahkan itu juga yang membuat kamu tuh mau rela berkorban apapun demi dia teman-teman. Sadar nggak sih gitu ya kan? Oke, next poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Four of Swords ya, kemudian ada Eight of Swords, dan aku punya Five of Swords. Wow, ketiga-tiganya kartu pedang di sini teman-teman. Ya, memang dari kartu pedang ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana ya kan. Kalau dikatakan sih kamu selama ini selalu saja dimanfaatin, selama ini kamu nggak apa ya, sulit banget gitu ya teman-teman. Sulit banget kok menemukan kebahagiaan kamu gitu ya. Ketika kamu mungkin menjalin hubungan, kamu selalu dikhianati, ya kan? Dan bahkan kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana sih kamu sulit untuk menemukan pasangan yang baru karena seperti ada energi yang membelenggu kamu di situ, teman-teman. Ya, tapi apakah kamu berpeluang? Berpotensi? Tentu, teman-teman. Ya, kamu berpeluang kok. Kamu berpotensi bakal ada sebuah kehidupan baru. Yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya untuk kamu tuh bisa berani kembali, ya kan? Membuat diri kamu tuh bangkit, yakin gitu teman-teman ya. Jangan pernah terus merasa terpuruk dengan kegagalan yang kamu alami selama ini, ya. Jadikan kegagalan yang kamu alami selama ini sebagai motivasi kamu untuk lebih baik ke depan gitu ya. Semoga kamu segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke. Aku punya Temperance, ada Seven of Swords, dan aku punya Knight of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Jangan terburu-buru banget ya teman-teman di dalam memutuskan sebuah pilihan gitu ya kan. Apalagi ketika kamu baru kenal ya, karena aku melihat ada sebuah indikasi bahwasannya dia orang yang mohon maaf ya mungkin nggak terlalu baik untuk kamu gitu. Melihat tentang bagaimana sih sepertinya dia hanya ingin coba manfaatin kamu doang nih ya. Jadi melihat dengan kehidupan kamu saat ini mungkin kamu cukup sukses berhasil ya, mungkin banyak hal yang ingin dia manfaatkan teman-teman ya, dari materi, keuangan, ataupun mungkin hanya sekedar ya status nafsu doang, mohon maaf, tetapi memang ini yang cukup terlihat gitu. Jadi kudu hati-hati jangan sampai kamu kembali gagal dan kecewa ya. Jadi hal yang kamu lakukan adalah ya proses kedekatan terlebih dahulu teman-teman, jangan terburu-buru banget, itu aja sih ya. Nah, next kita akan lihat
12 tanggal lahir yang akan mendapatkan ya keberuntungan untuk teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke. 12 tanggal lahir berapa saja ya, teman-teman? Aku punya tanggal 6, 27, 16, 15, 18, 13, tanggal 10, 31, 17, 28, 9, dan tanggal 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.